Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah. Saya dengan NIM 40122111117 dari mata kuliah Metode Penelitian kelas 6C. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe penelitian yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanator. Tipe penelitian hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama, yaitu penelitian hukum eksploratory, penelitian hukum deskriptif, dan penelitian hukum eksplanatory. Ketiga jenis penelitian ini memiliki tujuan dan metode yang berbeda-beda dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum eksploratory adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali dan menemukan suatu permasalahan hukum yang masih baru atau belum banyak dikaji dalam literatur yang ada. Penelitian ini sering digunakan ketika suatu isu hukum belum memiliki dasar teoritis yang kuat atau belum ada penelitian sebelumnya yang membahas secara dalam. Dalam penelitian eksploratory, penelitian berusaha mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin belum terdefinisi secara jelas, mencari pola atau tren dalam perkembangan hukum, serta menyusun hipotesis awal yang dapat menjadi dasar bagi penelitian yang lebih lanjut. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, seperti studi kasus, wawancara mendalam dengan para ahli hukum, serta analisis terhadap dokumen atau peraturan hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian hukum eksploratory berperan penting dan membuka wawasan baru dan memperkaya literatur hukum yang masih berkembang. Selanjutnya, penelitian hukum deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, sistematis, dan akurat mengenai suatu fenomena hukum tertentu berdasarkan data yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengidentifikasi dan mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat atau subjek hukum yang terlibat. Penelitian hukum deskriptif sering digunakan dalam kajian hukum positif, di mana hukum yang berlaku di suatu wilayah atau periode tertentu dijelaskan secara jelas dan terperinci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini umumnya melibatkan studi dokumen, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum atau pihak-pihak terlibat dalam implementasi hukum. Hasil dari penelitian deskriptif dapat digunakan untuk memahami efektivitas suatu aturan hukum, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang ada. Sementara itu, penelitian hukum eksplanatory bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam suatu fenomena hukum. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan suatu fenomena hukum seperti dalam penelitian deskriptif, tetapi juga berusaha untuk menganalisis hubungan antara berbagai variabel hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum dalam masyarakat.
Penelitian hukum eksplanatory sering digunakan untuk menguji hipotesis atau menjelaskan bagaimana suatu faktor hukum dapat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Misalnya, penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan regulasi perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, atau bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kejahatan tertentu dapat menurunkan angka kriminalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian eksplanatory bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada kompleksitas isu yang dikaji dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Dengan memahami 3 penelitian hukum ini, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Penelitian hukum eksploratory berguna untuk menemukan permasalahan dan merumuskan konsep-konsep baru. Penelitian hukum deskriptif membantu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum dan implementasinya. Sementara itu, penelitian hukum eksplanatory berperan dalam menjelaskan hubungan antara berbagai faktor dalam sistem hukum. Ketiga penelitian ini saling melengkapi dalam mengembangkan kajian hukum yang komprehensif dan mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi dunia akademik maupun praktik hukum di masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, magister, tesis, atau doktoral, disertasi? Perbedaan utama penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister, tesis, dan doktoral disertasi terletak pada kedalaman analisis, kompleksitas, serta kontribusi akademik yang dihasilkan. Meskipun ketiganya bertujuan mengkaji suatu permasalahan hukum secara sistematis, tingkat kedalaman kajian dan metode penelitian yang digunakan berbeda sesuai dengan jenjang akademik yang ditempuh. Perbedaan utama penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, magister, tesis, dan doktoral disertasi terletak pada kedalaman analisis, kompleksitas penelitian, serta kontribusi akademik yang dihasilkan. Meskipun ketiganya bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum yang secara sistematis, tingkat kedalaman kajian dan metode penelitian yang digunakan berbeda sesuai dengan jenjang akademik yang ditempuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi. Penelitian hukum dalam skripsi umumnya bersifat dasar dan lebih menekankan pada pemahaman mahasiswa dalam menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif, yang artinya lebih banyak berfokus pada penggambaran dan pemaparan suatu isu hukum yang sudah ada tanpa melakukan pengembangan teori yang signifikan. Sumber utama yang digunakan dalam skripsi biasanya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Mahasiswa juga dapat menggunakan metode penelitian hukum normatif atau empiris, tergantung pada pendekatan yang dipilih.
Namun skripsi tidak diharapkan menghasilkan temuan yang baru-baru, melainkan lebih pada membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum pada jenjang magister, tesis. Tesis dalam penelitian hukum pada jenjang magister memiliki tingkat analisis yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Pada jenjang ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga harus memiliki elemen analitis dan kritis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Mahasiswa magister diharapkan mampu mengevaluasi dan memberikan argumentasi ilmiah yang lebih kompleks, serta menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian hukum pada jenjang ini harus memiliki landasan teori yang lebih kuat dengan kajian yang tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai teori hukum serta pendekatan interdisipliner jika diperlukan. Mahasiswa pada jenjang ini sering menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun empiris dengan pendekatan yang lebih luas, seperti wawancara dengan para ahli hukum atau studi kasus yang lebih kompleks. Hasil penelitian tesis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, baik dalam bentuk kritik terhadap kebijakan hukum yang ada maupun rekomendasi terhadap perbaikan regulasi atau implementasi hukum di masyarakat. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum pada jenjang doktoral atau disertasi. Penelitian hukum dalam disertasi atau doktoral merupakan tingkat tertinggi dalam penelitian akademik. Disertasi harus memiliki kontribusi ilmiah yang orisinal dan signifikan dalam bidang hukum. Berbeda dengan skripsi dan tesis yang lebih banyak mengkaji dan mengembangkan teori yang sudah ada. Disertasi harus mampu menghasilkan teori baru, konsep baru, atau pendekatan baru dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian dalam disertasi umumnya bersifat eksplanatori dan inovatif dengan pendekatan metodologis yang lebih kompleks dan mendalam. Peneliti doktoral harus memiliki pemahaman yang sangat luas tentang teori hukum dan metodologi penelitian hukum, serta mampu mengembangkan perspektif yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang diteliti. Disertasi sering kali menggunakan pendekatan indisipliner, di mana hukum dikaji dalam kaitannya dengan aspek sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Selain itu, penelitian hukum pada tingkat doktoral seringkali melibatkan perbandingan hukum internasional atau analisis terhadap dampak hukum dalam jangka panjang. Hasil dari penelitian disertasi diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di tingkat akademik, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan hukum di tingkat nasional maupun internasional.
Kesimpulannya, perbedaan utama antara penelitian hukum pada jenjang skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari segi tujuan, kedalaman analisis, dan kontribusi akademiknya. Seiring dengan meningkatkan jenjang akademik, tingkat kompleksitas metodologi dan cakupan penelitian hukum juga semakin luas dan semakin mendalam. Sekian penjelasan dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.